Halo sobat internet Kinster alur film, kita jumpa lagi untuk membahas alur film yang ceritanya itu bikin gemas dan penasaran. Film yang masih hangat ini berjudul Silipsa Apoi 2022. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang ibu rumah tangga yang bernama Emma yang tidak bahagia dan bosan hidup dengan suaminya yang keras dan pecandu alkohol. Untung saja dia tidak buka kede tua, bisa-bisa habis semua diminumnya. Lalu perselingkuhan pun terjadi ketika Emma jatuh cinta kepada tetangga barunya yang sering mengintip Emma dan suaminya melakukan pembuahan melalui lubang yang ada di dinding rumah kontrakan itu. Agar sobat semua tidak penasaran, langsung saja kita kupas alur filmnya guys. Cerita ini berawal dari sebuah pemukiman kumuh di mana Emma dan kekasihnya Ben tinggal di salah satu rumah kontrakan. Emma yang baru saja pulang bekerja langsung dipaksa Ben untuk melayani hasratnya di atas ranjang, bukan di atas ring ya guys. Tetangga sebelah yang mendengar adanya suara-suara manja mengintip aktivitas Ben dan Emma lewat lubang di dinding yang memisahkan kontrakan mereka. Ketika aktivitas mereka selesai dan Ben pun sudah tertidur pulas, diam-diam Emma menyimpan uang hasil kerjanya ke sebuah patung Bunda Maria yang terpajang di rumahnya itu. Lalu di pagi harinya seorang opung-opung datang untuk menagih uang kontrakan, yang ternyata si pemilik kontrakan adalah orang tua Ben, suaminya si Emma. Saat si Emma sedang mengambil uang untuk membayar kontrakan, pria yang mengintip aktivitas Ben dan Emma kemarin malam kebetulan juga sedang nongkrong di depan rumahnya itu. Dengan gaya agak caper dan lebay, dia memperkenalkan diri sebagai tetangga baru. Bodoh amat. Di siang harinya Emma memulai pekerjaan barunya sebagai kolektor usaha simpan pinjam, dan di tengah perjalanan dia bertemu dengan Dina, teman Emma dulu yang berprofesi sebagai wanita penghibur. Emma juga menyempatkan dirinya untuk singgah ke sebuah gereja dan melakukan pengakuan dosa. Di hadapan sang pastor, Emma mengutarakan keinginannya untuk berpisah dengan Ben dan tak mau kembali bekerja di masa kelamnya dulu. Ben yang arogan dan si Panggaron suntuk karena baru saja dipecat dari pekerjaannya melampiaskan amarahnya kepada Emma. Al, penghuni kontrakan baru sebelah yang menyaksikan peristiwa itu, menyusul Emma ke kamar mandi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Al dan Emma hanya saling bertatapan. Mungkin mereka ini mau laga mata kurasa. Al yang merasa iba dan sok peduli lalu mengajak Emma ke rumah kontrakannya. Al pun menceritakan latar belakangnya, bahwa dia adalah seorang mantan narapidana yang dulunya bekerja sebagai penyalur wanita panggilan. Dia juga membeberkan kegiatannya yang mengintip aktivitas Emma dari lubang dinding kontrakan. Emma yang merasa simpati mendengar ucapan Al sama sekali tidak marah. Malah Emma dengan semangat pamer ketangkasan bermesraan dengan Al. Ben yang sedang mencari pekerjaan baru selalu menemui jalan buntu karena dia tidak punya keterampilan khusus. Sebetulnya dia mempunyai keterampilan khusus, yaitu minum alkohol. Ben pun melampiaskan stresnya dengan menegak minuman keras sepanjang hari sambil meratapi nasib malangnya. Emma yang baru saja pulang ke rumah langsung diajak berdebat oleh Ben yang menduduki kasihnya itu telah berselingkuh di belakangnya. Kalau di depan bukan berselingkuh namanya itu. Emma yang merasa perselingkuhannya dengan Al mulai tercium oleh Ben. Dengan cepat si Emma pun meminta bantuan kepada Al agar cepat-cepat membawanya pergi jauh dari tempat itu. Mereka pun menyusun rencana untuk besok malamnya. Emma berniat akan memasukkan obat penenang dalam minuman Ben agar dia bisa bebas kabur setelah Ben tertidur. Ben yang merasa curiga telah mengetahui maksud dan tujuan Emma. Diam-diam Ben membuang minuman itu dan berpura-pura tidur.
Emma pun langsung berkemas membawa barang-barangnya. Tapi saat akan melangkah keluar rumah, Emma dikejutkan oleh sergapan Ben yang tiba-tiba mencengkram rambutnya dari belakang. Di tengah pergumulan mereka berdua, Al muncul dari balik pintu rumah dan langsung men-smackdown pria itu. Emma yang melihat adanya peluang untuk membalas sakit hatinya, bergegas mengambil pisau dari dapur dan mendaratkan 2 kali ke pinggang Ben. Dengan luka yang cukup serius, pria berjambang itu langsung ambruk ke lantai dengan bercucuran darah. Al yang melihat Emma yang begitu panik langsung menyusun rencana. Sambil menenangkan Emma, Al berkata untuk sementara waktu mereka harus tetap tinggal di sana untuk menghindari kecurigaan tetangga. Al pun bergegas meminjam mobil untuk membawa tubuh Ben dan membuangnya ke pinggir sungai. Sementara itu Emma tetap tinggal di rumah membersihkan noda-noda membandel atas kegaduhan yang terjadi tadi. Singkat cerita, ibu Ben yang merasa anaknya hilang tiba-tiba tanpa kabar langsung mengajak Emma untuk melapor kepada polisi. Wanita tua itu curiga kalau Ben telah dicelakai oleh orang-orang yang berhutang uang padanya. Berhubung karena tetangga mereka sudah pada tahu kalau Ben tidak ada di rumah, Al pun menjaga jarak untuk sementara waktu tidak saling bertemu dengan Emma. Tapi Emma yang nampak sudah kepalang kangen untuk dibuahin memutuskan pergi untuk menemui Al tanpa memberitahu terlebih dahulu. Setelah sampai di tempat Al, wajah Emma yang senyum tiba-tiba marah tak karuan karena melihat Al bersama Dina dengan kondisi memakai pakaian dalam saja. Al pun meredam kemarahan Emma dengan menjelaskan kalau dirinya dan Dina hanya melakukan bisnis di tempat itu. Al hanya berperan sebagai penyalur memperkenalkan Dina pada lelaki hidung belang. Bertepatan ketika Emma datang, dia baru saja selesai menservis piston pelanggannya itu. Tanpa diduga, Al malah menyuruh Emma melakukan pekerjaan seperti Dina, sembari sambil mengancam akan melaporkan Emma atas perbuatannya kepada Ben. Karena takut berurusan dengan hukum, Emma terpaksa mengikuti perintah Al agar berkencan dengan pria yang membayarnya. Sifat Al pun berubah drastis. Yang awalnya nampak perhatian pada Emma kini berubah acuh tak acuh ketika sang kekasih diservis pria lain. Emma yang berniat ingin memperbaiki hidup dengan pasangan yang baru malah kembali terjerumus ke dalam lembah hitam. Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi saat Emma sampai di rumah. Sosok Ben tiba-tiba muncul dari kegelapan dengan raut wajah serta baju yang kusam. Pria berjambang itu berkata kalau dirinya masih hidup dan menegaskan keinginannya untuk balas dendam kepada selingkuhan Emma. Ben pun menjebak pria itu dengan menyuruh Emma agar mengajak Al datang ke rumahnya. Dengan cara itu Ben akan menghabisi nyawa pria itu. Emma pun langsung menjalankan rencana Ben. Dia pun berteriak-teriak memanggil Al agar datang ke rumahnya untuk membuahi dirinya. Al yang penasaran mulai mengintip dari dinding kontrakan, tetapi dia tidak melihat sosok Emma dari lubang itu. Rasa penasaran Al yang makin memuncak disertai batang ubinya yang keras, bergegas menjumpai Emma dan langsung memberikan pelukan dan ciuman. Di saat itulah Ben muncul dan menyerang Al sampai keduanya adu kekuatan di lantai. Emma yang ketakutan dan tidak mau tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah melemparkan pisau ke dekat dua pria itu. Keinginan Emma akhirnya terwujud dengan hilangnya nyawa mereka berdua karena saling melukai satu sama lain. Dan di akhir film tak berapa lama polisi pun datang ke rumah kontrakan itu karena mendapat laporan dari warga setempat. Emma pun berakting di hadapan polisi seolah-olah dirinya adalah korban. Dengan pengakuannya itu dia berhasil mengelabui polisi serta ibu Ben. Lalu beberapa hari kemudian Emma memutuskan untuk pergi dari kontrakan itu mencari kehidupan baru serta
Tak lupa membawa patung Bunda Marianya yang berisi uang. Sampai di sini guys, film pun selesai. Oke sobat Cancer, semoga semua terhibur dengan alur film ini, dan kita akan jumpa lagi di alur film lainnya. Horas.